melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang resmi menggelar pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan atau SKT 2025. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Malang 2025. Pemerintah Kabupaten Malang, pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan atau SKT ini berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober, yang diikuti oleh 100 peserta dari karyawan PT Gudang Baru Berkah dan PT Santosa Jaya Emas yang berada di Kecamatan Kepanjen. Pelatihan ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kabupaten Malang. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati Malang, Ibu Hajah Dr. Ada Hajah Latifah Sohib. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Bapak Dr. Handes M. Nur Fuad Fauzi MT. Yang terhormat narasumber beserta tim dari Gabungan Pengusaha Rokok Malang dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Hadirin di pagi hari yang istimewa ini, marilah kita mengungkap syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir dalam acara pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan tahap ke-16 dan 17. Agar acara pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Fajar. Kepada beliau kami persilakan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon kepadamu agar kegiatan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang berjalan lancar dan sukses. Kesabaran, keterampilan, dan kemampuan untuk memahami dan mengamalkan ilmu yang akan disampaikan dalam pelatihan ini. Berikanlah kami hikmah dalam pengetahuan yang bermanfaat, serta jadikanlah kami lebih baik setelah mengikuti pelatihan ini. Berikanlah kami keberkahan, nikmat syukur, kesehatan, kemudahan dan ketenangan dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Handes M. Nur Fuad Fauzi MT kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Muhammad Nur Fuad Fauzi, dalam laporannya menyampaikan bahwa pertumbuhan industri hasil tembakau di Kabupaten Malang terus berkembang, maka akan menyerap tenaga kerja atau pegawai baru di produksi giling rokok.
Maka pelatihan giling rokok SKT bertujuan untuk memberikan peningkatan keterampilan produksi sumber daya manusia. Latifah Sohib, yang kami hormati tim narasumber dari Gabungan Pengusaha Rokok Malang, Pak Joni dari Gaberoma dan Pak Latifah Sabur dari Gaberoma. Yang kami hormati PT Gudang Baru, Pak Faris beserta seluruh tim yang hadir. Yang kami hormati Ibu Ernolia dari PT Sanusa Jaya Mas beserta seluruh tim pengajar yang hadir. Teman-teman media yang hadir pada hari ini dan seluruh peserta giling rokok sigaret kretek tangan yang diadakan oleh Dinas Budaya dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dan 5 hari ke depan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat beliau hingga akhir kiamat. Ibu Wakil Bupati yang kami hormati dan seluruh hadirin yang sangat kami banggakan, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami melaporkan kegiatan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan yang diselenggarakan pada hari ini sebagai berikut. Dasar pelaksanaan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, Peraturan Menteri Keuangan tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tentang pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah, DBH, PR, DBH CT, DBH sawit, DBH migas dan Otsus serta TDF. Surat Direktur Jenderal Industri Agro tentang rincian program kegiatan pembinaan industri dan dokumen pelaksanaan perubahan Dinas Budaya dan Perdagangan Kabupaten Malang tahun anggaran 2025. Maksud dan tujuan pertumbuhan industri hasil tembakau di Kabupaten Malang terus berkembang, maka akan menyerap banyak tenaga kerja atau pegawai baru, terutama pegawai di produksi giling rokok. Adapun tujuan adalah untuk memberikan peningkatan keterampilan produksi dan sumber daya manusia di industri hasil tembakau di Kabupaten Malang. Waktu dan tempat, waktu dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2025 bertempat di Hotel Grand Priami. Adapun peserta pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan berasal dari tenaga magang atau training dari PT Gudang Baru Berkah dan PT Santoso Jaya Emas. Adapun pembiayaan pelatihan ini berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2025 yang ada di Dinas Budaya dan Perdagangan Kabupaten Malang. Ibu Wakil Bupati yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa saat ini merupakan peserta pada tahap 16 dan 17. Setiap tahap kita ada 50 orang, Ibu Wakil Bupati, sehingga sudah ada 750 peserta pelatihan SKT yang sudah kita latih. Jadi angkatan mbak-mbak, mas-mas kalian ini di atasnya sudah ada 750 orang, dan semuanya alhamdulillah saat ini sudah bekerja sebagai giling, sebagai tenaga giling di industri yang ada di Kabupaten Malang. Ada 114 industri yang ada di IHT yang ada di Kabupaten Malang, dan saat ini teman-teman yang pendahulu Bapak Ibu sekalian yang saat ini pelatihan itu sudah semuanya masuk. Ada yang di Santosa juga tahap pertama dulu, ada
ada di Santosa, ada yang di Atraku, ada yang di Gudang Baru, Sayap Emas, terus Kapal Sakti dan lain-lain. Banyak, ada yang di Karangploso, ada yang di Romengan. Jadi semuanya sudah masuk, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua ini nanti di akhir pelatihan juga semuanya bisa masuk ke industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Malang. Amin. Targetnya jangan lupa, targetnya harus banyak, karena rata-rata yang sudah kita latih minimal hari terakhir setelah pelatihan itu rata-rata 750 per hari. 750 batang per hari itu di akhir pelatihan. Begitu masuk ke dunia industri itu rata-rata sudah mencapai minimal 1000 per hari. Memang mungkin nanti di awal pelatihan baru 150 atau 50 itu sudah bagus. Karena apa? Karena memang di awal pelatihan nanti barangkali kita masih menitik beratkan pada kualitas. Kualitas bagaimana rokok itu bisa pas sesuai dengan yang diharapkan oleh pabrik, karena ada kualitas yang standar yang ditetapkan, tidak boleh terlalu kopong, tidak boleh juga terlalu padat. Terlalu kopong nanti nyedotnya cepat empek, terlalu padat nyedotnya kapal. Jadi memang ada standarnya. Begitu sampai sudah standarnya nanti sudah pas, itu baru mengejar kuantitas, baru mengejar banyaknya perharinya. Karena memang ada beberapa kemarin di awal-awal itu dia cepat, tetapi banyak yang disortir, banyak yang diretur. Sehingga kami tekankan nanti mohon dipelajari, dicermati dengan baik, yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dulu, baru nanti bisa mengejar kuantitas yang diharapkan. Mungkin itu Ibu Wakil Bupati yang kami hormati, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Wakil Bupati pada kegiatan hari ini, dan selanjutnya kami mohon arahan dan petunjuk agar kegiatan semacam ini bisa terus bertahan, bisa terus berlanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang, utamanya yang berada di sekitar industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Malang. Karena pertumbuhan industri hasil tembakau di Kabupaten Malang cukup luar biasa, dan kebijakan dari Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati bahwa lebih menekankan pada industri-industri yang menyerap tenaga kerja agar tumbuhnya industri hasil tembakau ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar, pada khususnya, dan pemerintah Kabupaten Malang pada umumnya. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon arahan dan bimbingan dari Ibu Wakil Bupati pada kegiatan hari ini. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap ke-16 dan 17 bagi industri hasil tembakau oleh Ibu Wakil Bupati Malang. Kepada Ibu Dr. Handa Hajah Latifah Sohib kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sementara Wakil Bupati Malang Hajah Latifah Sohib mengatakan dengan adanya pelatihan ini diharapkan setelah pelatihan ini peserta bisa langsung kerja di pabrik rokok yang ada di Kabupaten Malang, bertujuan menyerap tenaga kerja baru dan meningkatnya kualitas giling rokok sigaret kretek tangan di Kabupaten Malang. Wakil Bupati Malang juga menambahkan kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab Malang untuk mengurangi angka pengangguran, mengurangi kemiskinan di Kabupaten Malang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Setelah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya sangat mengapresiasi pelatihan
karena industri hasil tembakau mampu mendorong pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Malang dan mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan, terutama di daerah penghasil atau industri tembakau. Industri hasil tembakau terus berkembang di Kabupaten Malang. Pada awal tahun 2025 mencapai 112 industri. Dengan berkembangnya industri hasil tembakau tentunya juga membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar industri hasil tembakau, terutama untuk tenaga giling rokok. Pemerintah Kabupaten Malang merespon positif perkembangan industri hasil tembakau karena bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, pemerintah mendorong meningkatkan kompetensi kepada karyawan industri hasil tembakau di Kabupaten Malang supaya memiliki kompetensi yang sesuai di bidangnya. Bapak, Ibu, dan para peserta pelatihan yang saya hormati, karena banyak dari industri hasil tembakau atau IHT yang mengajukan usulan untuk pelatihan giling sigaret kretek tangan atau SKT, maka di tahun 2025 ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuat program kegiatan dengan tema pelatihan giling sigaret kretek tangan atau SKT dengan peserta pelatihan 100 orang peserta. Peserta pelatihan merupakan tenaga magang atau training SKT yang akan ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung peningkatan produksi. Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari, mulai tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2025. Jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu saya mohon kepada para peserta pelatihan untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, karena hasilnya nanti yang akan merasakan adalah para peserta pelatihan sendiri dan tentunya pabrik-pabrik rokok di mana kalian bekerja. Karena dengan meningkatnya produktivitas hasil kerja panjenengan, insya Allah akan menunjang perekonomian di Kabupaten Malang. Para peserta dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya mendukung penuh pelatihan ini dengan harapan industri rokok di Kabupaten Malang bisa maju dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Akhirnya dengan memohon ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelatihan SKT saya nyatakan dibuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga para peserta pelatihan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pelatihan ini sangat bermanfaat baik dari diri kita sendiri, bagi para pekerja maupun bagi para perusahaan. Karena pemerintah Kabupaten Malang menginginkan kondusivitas antara pekerja dan pemilik perusahaan. Kalau ini tercipta dengan baik, ada saling mendukung antara pekerja dan perusahaan, insya Allah nanti perkembangannya akan bagus dan manfaatnya akan kembali lagi kepada para pekerja. Kami pemerintah Kabupaten Malang akan selalu memberikan pendampingan untuk peningkatan kualitas rokok di Kabupaten Malang, karena ini salah satu potensi yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak Ibu sekalian bisa berdiri di tempat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Diupload ya. Oh di gigi. Oh langsung. Jin 1, 2, 3.
Lagi 1, 2, 3. Siap. Bocil-bocil sih an. Iya Mbak ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Kegiatan hari ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan di Kabupaten Malang. Nah, ini diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan anggaran bagi hasil tembakau ya. Ini sudah angkatan ke-16-17 beserta 100. Beberapa saat yang lalu saya juga membuka kegiatan ini, jadi ini kali yang kedua. Ini salah satu bentuk support kami ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi ini ternyata kan mereka sudah bekerja, jadi usulan dari pabrik yang sekarang 2 pabrik Udang Baru sama Santoso, Udang Baru sama Santoso, masing-masing 50 peserta. Kemudian nanti mereka setelah selesai langsung masuk ke pabrik mulai bekerja. Kalau saya melihat karena ini langsung keterampilan ya, anak-anak kayaknya tidak melulu teori yang kadang-kadang mereka bosan karena langsung praktek, kayaknya lebih antusias ya, sehingga efektivitasnya lebih tinggi dibandingkan kalau pelatihan dengan model ceramah. Ya, mungkin pengantarnya sedikit, kemudian praktek. Dan nanti setiap hari kan akan dilihat hasilnya. Mereka dalam jangka waktu berapa jam menghasilkan berapa batang rokok. Itu salah satu indikator keberhasilan dari para peserta pelatihan. Ini kan pembagian proporsinya sesuai dengan peruntukan ya. Ada Dinas Ketenagakerjaan juga ada, kemudian Perindustrian dan Perdagangan juga ada, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Saya kira pembagian yang sudah diberikan kepada masing-masing dinas itu sesuai dengan proporsinya. Kalau masih kurang sekitar 6.000 itu kan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab perusahaan pengguna tenaga-tenaga linting rokok SKT. Pelatihan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Malang Haja Latifah Sohib, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, tim pengajar dari Gabungan Pengusaha Rokok Malang atau Gaperoma, serta 100 peserta magang dari PT Gudang Baru Berkah dan PT Santosa Jaya Emas. Pembekalan langsung mengenai proses produksi sigaret kretek, juga menghadirkan pemateri dari Gabungan Pengusaha Rokok Malang atau Gaperoma. Dalam materinya juga mengajarkan cara membuat rokok SKT dengan baik, mulai dari pembungkusan produk, pengepakan hingga pengiriman. Para pengajar dan pengawas pabrik rokok PT Gudang Baru Berkah langsung mempraktekkan cara membuat rokok sigaret tangan. Suaminya ngerokok. Setengah jam ya persiapan ini aja. Baru untuk sesuatu yang baru ya. Ya udah ditekuni bismillah. Belum dapat. Ini kayak apa? Itu sama.
SMA apa sudah berkeluarga? Ayo, bismillah. Jadi untuk hari ini pasti belum bisa efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi bagi semua. Ini saya ini sudah arahnya sudah mulai melinting semua. Saya cuma berpesan bahwa pertama kali yang jenengan perhatikan adalah setelan dindingnya ya, setelan dindingnya nanti coba dipelajari betul-betul ya. Jadi ada instruktur di sini yang memberikan jenengan pertama itu yang diutamakan adalah cara nyetel lintingannya, sehingga besarnya rokok akan standar. Itu yang pertama harus diperhatikan ya. Kalau hasilnya nanti akan menyesuaikan, jadi nggak usah bingung mengenai hasilnya nanti gimana. Kalau jenengan terus dipaksakan, jadi mending jenengan tunggu instrukturnya dulu untuk melakukan penyetelan lintingan itu ya. Jadi besarnya rokoknya sehingga bisa sesuai dengan yang menjadi standar dari perusahaan. Nah, itu ya. Jadi jangan linting dulu. Hasil yang jenengan itu bukan hasil yang banyak, tapi hasil yang bagus. Banyak tapi bagus ya. Bukan banyak tapi hasilnya kurang memuaskan, itu yang menjadi pelajaran pada pelatihan seminggu ini. Jadi perhatikan betul sehingga jenengan itu kerjanya bagus dulu, standarnya tepat, kekerasannya atau si teknik itu pas. Nah, setelah itu jenengan bisa, nah, itu otomatis nanti selanjutnya akan berjalan seperti apa adanya, nanti sudah mengikuti itu. Ada jenengan akan bisa lancar sendiri. Kemudian kekerasan baku, pengambilan baku itu nanti dengan sendirinya akan standar, lama-lama akan standar, itu pengalaman sendiri. Jadi beratnya biasanya kan 1,7 gram ya. Itu nanti jenengan akan bisa. Semakin lama jenengan semakin melinting, itu akan tahu sendiri berapa. Saya diberatkan ya, jadi sekarang daripada jenengan nanti mengerjakan hasilnya nanti gak karuan, mending tunggu instrukturnya untuk melakukan penyetelan linting dulu ya. Kalau sudah bagus baru nanti kita belajar jenengan belajar yang bagus dan cepat. Baca mungkin yang dari saya, lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di depan. Oke, sudah ada kali. Silakan dibuka perlengkapannya, itu ada celemek, monggo silakan. 7. Soalnya gini, bukannya kita diskriminasi, bukan. Paling tidak misalkan kalau sudah masuk produksi produk kepala, sebentar. Akan ada yang namanya sesi unit. Sesi unit itu nanti akan dikasih lab. Nah di situ kan dengan sudah. Jadi untuk antri nanti dipersiapkan dulu, soalnya kan itu masih lengkap ke dalamnya ya. Ini bila mana sampai yang menginformasikan ada
kesulitan bisa ditanyakan. Kepala silakan ambil di belakang. Mengambil tutup kepala. Jadi di lubang-lubang ini adalah standar di pekerjaan kita. Terus yang ini adalah molding atau mold agar rokok itu keluar sesuai bentuk yang kita butuhkan. Gitu ya. Nanti ada proses untuk penyetingan, harus bersabar karena pelatih kita ada dua. Jadi nanti 이게 물이네. 이게
dalek dadi mandor kabeh sampe giling. Supervisor. Manager. Oh enggak. Manager produksi. Oh gitu. Tak kayak contoh pabrikan yang lain ya teman-teman ya. Biasanya kalau udah jadi giling, pinter, manunu iso nyuntui konco-koncone, sehingga konco-koncone jadi pinter dan itu akeh, itu jadi mandor atau TL gitu di tempat kami. Terus kemudian naik jadi di atasnya mandor siapa? Bujuni. Oh, Bujuni. Kepala produksi itu tuh bocor. Masih dulu. Oh gitu, di situ. Gitu ya. Terus kemudian dari kepala pabrik tadi direktur tidak apa? Bagian cukai, masih bagian cukai, masih bagian nanti, masih bagian bayari. Tapi kok bagian mengurusi karyawan. Oke, semangat sih.
Fahmi Budiman melaporkan.